semuanya, perkenalkan nama aku Kezia Jonisa Asri dari kelas 11 6. Di sini aku akan menjawab beberapa soal dari tugas sejarah. Nomor 76, Budi Utomo sering disebut sebagai pelopor pergerakan nasional. Namun, organisasi ini belum bersifat nasional. Hal tersebut disebabkan karena jawabannya C. Keanggotaannya terbatas pada masyarakat Jawa dan Madura. Nomor 77, perbedaan utama antara Budi Utomo dan Indi Spartij dalam perjuangan melawan kolonialisme adalah jawabannya B. Budi Utomo fokus pendidikan, sedangkan Indi Spartij bersifat politik radikal. Nomor 78, tulisan Als ik eens Nederlander was, karya Suwardi Suryaningrat menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme juga dilakukan melalui jawabannya C. Kritik melalui media dan tulisan. Nomor 79, perkembangan pesat Sarekat Islam menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki basis massa luas akan jawabannya A. Mudah berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat. Nomor 80, perpecahan dalam Sarekat Islam menjadi SI merah dan SI putih terutama disebabkan oleh jawabannya E. Pengaruh ideologi komunis dalam organisasi. Nomor 81, jika pan-islamisme berhasil mempersatukan umat Islam di dunia, maka dampak yang mungkin terjadi adalah A. Berkurangnya pengaruh kolonialisme di negara Islam. Nomor 82, paham demokrasi dalam mendorong lahirnya nasionalisme di negara jajahan karena jawabannya A. Rakyat memperoleh kesadaran tentang hak politiknya. Nomor 83, jika suatu bangsa memiliki pengalaman dijajah oleh negara lain dalam waktu lama, maka kemungkinan besar akan muncul jawabannya D. Nasionalisme. Nomor 84, politik etis yang diterapkan pemerintah Belanda secara tidak langsung memicu pergerakan nasional karena jawabannya B. Membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. Nomor 85, kaum terpelajar memiliki peran penting dalam pergerakan nasional karena jawabannya E. Memiliki pengetahuan dalam kesadaran nasional. Nomor 86, jika organisasi pemuda tidak bersatu dalam Kongres Pemuda 2, kemungkinan yang terjadi adalah jawabannya A. Semangat persatuan bangsa sulit terwujud. Nomor 87, gagasan Muhammad Yamin tentang kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa jawabannya A. Sejarah dapat digunakan untuk memperkuat nasionalisme. Nomor 88, jika organisasi pergerakan nasional hanya berfokus pada satu bidang saja, maka dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan adalah jawabannya B. Perjuangan menjadi kurang efektif. Nomor 89, perkembangan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia juga dilakukan melalui bidang jawabannya E. Keagamaan dan sosial. Nomor 90, secara keseluruhan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20 menunjukkan bahwa jawabannya A. Rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran nasional untuk merdeka. Nomor 91, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai tujuan bidang politik gerakan liberal? Yang pertama, pembatas kekuasaan rakyat. Yang kedua, negara harus didasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, rakyat menghendaki perwakilan di parlemen. Yang keempat, bagi bangsa yang terjajah, gerakan liberalisme bertujuan untuk melepaskan diri dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme serta menentukan nasib sendiri. The right of self-determination. Nomor 92, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai ideologi sosialisme? Yang pertama, istilah sosialisme pertama kali muncul dalam buku yang tertulis oleh Robert Owen berjudul A New Society, an Essay on the Formation of Human Character. Yang kedua, sosialisme muncul dalam bentuk gerakan sosial atau revolusi sosial sebagai jawaban atas kesenjangan sosial dan ekonomi di kota-kota besar akibat revolusi industri. Yang ketiga, hasil pemikiran Karl Marx and Engels dituang dalam buku yang berjudul Das Kapital. Nomor 93, manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai gerakan nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan? Yang pertama, gerakan nasionalisme di Amerika Serikat dipimpin oleh George Washington dan berhasil memperoleh kemerdekaan tahun 1778. Yang kedua, gerakan nasionalisme di Amerika Latin yang menentang penjajahan Spanyol dan Portugal. Yang ketiga, gerakan nasionalisme di Jerman tumbuh di bawah pimpinan Otto von Bismarck tahun 1862 sampai 1890 yang berhasil menyatukan negara-negara bagian di Jerman. Yang keempat, semboyan yang terkenal dalam nasionalisme di Jerman yaitu Durch Blut und Eisen dengan darah dan besi. Nomor 94,
Manakah pernyataan yang benar berikut mengenai faktor yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Asia dan Afrika? Jawabannya, yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan rakyat di Asia dan Afrika akibat adanya imperialisme Barat. Yang kedua, kerinduan akan kembalinya kejayaan masa lampau. Yang ketiga, munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Nomor 95, manakah pernyataan yang benar berikut mengenai faktor-faktor dalam negeri yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia? Yang pertama, dilaksanakannya politik etis melahirkan golongan terpelajar yang memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat. Yang kedua, penindasan, kekejaman, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia menimbulkan kebencian dan rasa tidak puas di kalangan rakyat. Yang ketiga, pengaruh kejayaan bangsa di masa lalu, zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nomor 96, PNI merupakan perkembangan dari jawabannya B. Agleman Studi Club. Nomor 97, tokoh PKI yang melarikan diri ke luar negeri setelah pemberontakan PKI 1927 adalah jawabannya D. Semaun. Nomor 98, Partai Sarekat Islam diubah lagi menjadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia pada tahun jawabannya C. 1930. Nomor 99, Semaun dan kawan-kawan disusupkan ke dalam tubuh SI untuk memengaruhi masa SI dengan paham jawabannya E. Marxist. Nomor 100, pada tanggal 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga organisasinya kemudian bernama Sarekat Islam atas usul jawabannya A. HOS Cokroaminoto.